Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 22010104884. Di sini saya akan mendemonstrasikan langkah proyek tim manajemen. Dalam manajemen proyek, waktu sumber daya berharga yang harus dilakukan secara efektif untuk memastikan keberhasilan penyelesaian proyek. Manajemen waktu proyek adalah proses mengidentifikasikan, mengurutkan, memperkirakan, menjadwalkan, dan memantau tugas dan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Manajemen waktu dalam manajemen proyek melibatkan pengembangan jadwal proyek terperinci yang menguraikan kapan setiap tugas akan dimulai dan diselesaikan. Berbagai alat dan proses membantu merencanakan, memantau, dan mengendalikan penggunaan waktu dalam suatu proyek. Mengapa manajemen waktu proyek penting? Proyek mengintimidasi apa banyak hal yang harus dilakukan, biasanya dengan sedikit waktu atau uang untuk melakukannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang memakan banyak biaya dan waktu. Pemangku kepentingan menyukai kepastian, dan meskipun Anda tidak bisa menjanjikan mereka segalanya akan berjalan lancar, Anda tentu bisa melakukan yang terbaik untuk mengatur waktu. Di sini ada gambar proyek tim manajemen. Yang pertama itu definisi activities, kedua sequence activities, yang ketiga estimasi activities, resources, yang keempat estimated activity duration, yang kelima develop schedules, yang terakhir control schedules. Sebabnya, area pengetahuan manajemen jadwal Badan Pengetahuan Manajemen Proyek atau PMBOK berisi 6 proses. Yang pertama, manajemen jadwal rencana, kedua, tentukan aktivitas, ketiga, urutan kegiatan, keempat, perkiraan durasi aktivitas, kelima, kembangkan jadwal, dan terakhir jadwal pengendalian. Manajemen jadwal rencana. Hal ini melibatkan pembuatan rencana pengelolaan jadwal serta mengembangkan harapan mengenal bagaimana jadwal akan dipenuhi. Yang pertama, masukan dari skills management. Yang pertama, piagam proyek. Kedua, rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan lingkup, pendekatan pembangunan, dan faktor lingkungan perusahaan, dan terakhir aset proses organisasi. Alat dan tekniknya, penilaian ahli, analisis data, dan rapat. Keluarannya, rencana pengelolaan jadwal. Tentukan aktivitas. Pada langkah ini, aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek didefinisikan dan dirinci. Hal ini berbeda dengan jadwal rinci kerja atau WBS. Dalam wilayah pengetahuan manajemen lingkup proyek yang kegiatannya lebih tepat. Artinya, elemen WBS akan berisi banyak aktivitas meski begitu satu proyek kecil yang disebut WBS dan aktivitas sama saja. PMBOK mengizinkan ini pada proyek-proyek kecil. Selanjutnya, definisi activities. Masukannya, pertama, rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan jadwal, garis dasar cakupan. Kedua, faktor lingkungan perusahaan. Ketiga, asas proses organisasi. Alat dan tekniknya, pertama, penilaian ahli, penguraian, perencanaan gelombang bergulir, dan rapat. Keluarannya, pertama, daftar aktivitas, atribut aktivitas, daftar pencapaian, perubahan permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, jadwal garis dasar biaya. Urutan kegiatannya, pada langkah ini ketergantungan antar aktivitas ditentukan. Misalnya, jika suatu tugas tidak dapat dimulai hingga tugas sebelumnya selesai, maka hubungan telah selesai untuk memulai. Alternatif lainnya adalah finish to finish, start to start, dan start to finish.
Yang sangat jarang yang juga terlibat dalam langkah ini adalah penentuan length dan lag, jumlah waktu yang diperlukan untuk tugas ekstrakurikuler di awal atau akhir kegiatan. Selanjutnya, sequence activity. Masukannya, yang pertama rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan jadwal, garis dasar cakupan. Yang kedua, dokumen proyek, atribut aktivitas, dasar aktivitas, catatan asumsi, daftar pencapaian. 3. Faktor lingkungan perusahaan, aset proses organisasi. Alat dan tekniknya, metode diagram prioritas, penentuan dan integrasi ketergantungan, pemimpin dan tertinggal, dan terakhir sistem informasi manajemen proyek. Keluarannya, yang pertama diagram jaringan jadwal proyek, kedua pembaruan dokumen proyek, atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asumsi, daftar pencapaian. Perkiraan durasinya aktivitas. Pada langkah ini, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas diperkirakan. 3. Teknik estimasi utama digunakan untuk menentukan estimasi untuk setiap tugas atau aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Estimasi analog, parametrik, atau estimasi 3 titik. Perkiraan tugas digabung menjadi perkiraan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, estimasi activity duration. Masukannya, pertama rencana proyek, rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan jadwal, garis dasar cakupan. Kedua, dokumen proyek, atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asumsi, daftar pembelajaran, penugasan tim proyek, daftar pencapaian, struktur rincian sumber daya, kalender sumber daya, persyaratan sumber daya, dan daftar risiko. Yang ketiga, faktor lingkungan perusahaan. Terakhir, asas proses organisasi. Alat dan tekniknya, penilaian ahli, estimasi analog, estimasi parametrik, estimasi 3 poin, estimasi dari bawah ke atas, dan keenam, analisis data, analisis alternatif, analisis cadangan, 7. Pengambilan keputusan, dan terakhir rapat. Keluarannya, perkiraan durasi, dasar perkiraan, pembaruan dokumen proyek, atribut aktivitas, catatan asumsi, dan daftar pembelajaran. Kembangkan jadwal. Setelah durasi setiap kegiatan dan sumber daya diketahui, jadwal dapat dikembangkan. Hal ini melibatkan penggunaan metode seperti metode jalur kritis, metode kristis, dan lain-lain. Untuk menentukan tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan, waktu mengembangkan untuk setiap aktivitas juga penting. Selanjutnya, develop schedules. Masukannya, pertama, rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan jadwal, garis dasar cakupan. Yang kedua, dokumen proyek, atribut aktivitas, daftar aktivitas, catatan asumsi, dasar perkiraan durasi, daftar pembelajaran, daftar pencapaian, diagram jaringan jadwal proyek, penugasan tim proyek, kalender sumber daya, persyaratan sumber daya, dan daftar risiko. Yang ketiga, perjanjian. 4. Faktor lingkungan perusahaan. Terakhir, aset proses organisasi. Alat dan teknik. Jadwal analisis jaringan, metode jalur kritis, teknik optimasi sumber daya, analisis data, dan analisisnya analisis skenario bagaimana jika atau simulasi. Yang kelima, memimpin dan tertinggal. 6. Jadwal konversi. 7. Sistem informasi manajemen proyek. Terakhir, perencanaan rilis yang tangkas. Yang kelurahannya, yang pertama jadwal garis dasar, jadwal proyek, jadwal rata, kalender proyek, perubahan permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, atau rencana pengelolaan jadwal, dasar biaya. Yang terakhir, pembaruan dokumen proyek, atribut aktivitas, catatan asumsi, perkiraan durasi, daftar pembelajaran, persyaratan sumber daya, dan terakhir daftar risiko.
Jadwal pengendalian. Ini mungkin proses terpenting dalam keseluruhan PMBOK. Apa cara paling penting untuk memastikan tenggat waktu proyek terpenuhi? PMBOK memberi ada mekanismenya, tetapi mengalami dan penilaian yang baik akan sangat melengkapi teknik ini. Selanjutnya, kontrol stimulus. Masukannya, yang pertama, rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan jadwal garis dasar cakupan, garis dasar pengukuran kinerja. Yang kedua, dokumen proyek, daftar pembelajaran, kalender proyek, jadwal proyek, kalender sumber daya, dan jadwal data. Yang ketiga, data prestasi kerja. 4. Aset proses organisasi. Alat dan tekniknya. Pertama, analisis data, analisis nilai yang diperoleh, bagan burden iterasi, ulasan kinerja, analisis tren, analisis varians, analisis skenario bagaimana jika. Kedua, metode jalur KINS, sistem informasi manajemen proyek, optimalisasi sumber daya, memimpin dan tertinggal, jadwalkan konversi. Keluarannya, pertama, informasi prestasi kerja. Kedua, jadwalkan perkiraan. Ketiga, perubahan permintaan. Keempat, pembaruan rencana manajemen proyek. Rencananya pengolahan jadwalkan garis dasar biaya, garis dasar pengukuran kerja. Yang kelima, pembaruan dokumen proyek. Catatan asumsi, dasar perkiraan, dasar pembelajaran, jadwal proyek, kalender sumber daya, dasar risiko, jadwal data. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih.